Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Anissa Marsanadira, Saya Safia Olivia. saya Jintiara Irina Fungsi. Saya Kevin Fajanul Arafi. Saya Ahmad Farireza. Dan saya Krisna Ababil Setiawan. Di sini kami akan menjelaskan materi DNA meliputi struktur DNA, replikasi DNA, dan model replikasi menggunakan media carta dan storytelling. Berikut ini adalah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ingin menjelaskan materi DNA. Nah, tugas kita bukan tugas kita ya. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang struktur DNA. Betul Nah, sekali. sebelum kita menjelaskan struktur DNA, perlu kita ketahui bahwa kita selaku makhluk hidup memiliki kode DNA yang berbeda-beda. Oleh karena itu, inilah alasan mengapa kita memiliki bentuk wajah yang berbeda, kita memiliki lekuk badan yang berbeda, kayak saya sama Krisna. Nah, kita memiliki wajah yang berbeda karena kita ini memiliki kode DNA yang berbeda-beda. Nah, lantas di mana sih Kris letak DNA itu? Letak DNA ini ada di dalam tubuh kita, di dalam di dalam sel. Kemudian di dalam sel itu ada inti sel. Kemudian di dalam inti sel itu ada kromosom. Terus di dalam kromosom itu ada DNA. Nah, di situ letak DNA kita. Oke. Yang berjuta-juta DNA. Langsung saja kita masuk ke penjelasan struktur DNA yang terbagi menjadi 4. Apa aja itu, Kris? Silakan ambil. Ya. Di sini kita sudah memiliki struktur DNA. Yang pertama, yang biru ini ada fosfat. Kemudian yang bola oranye ini ada gula deoksiribosa. Kemudian ada ikatan nitrogen, kemudian ada basa nitrogen. Nah, fosfat ini memiliki fungsi, yaitu untuk menyambung atau menyatukan gula deoksiribosa ini agar lebih terstruktur seperti ini. Nah, sedangkan gula deoksiribosa memiliki fungsi untuk menghubungkan atau mengikat basa nitrogen. Nah, selanjutnya ada gula deoksiribosa, basa nitrogen. Nah, basa nitrogen di sini memiliki 2 jenis. Nah, sebelum kita masuk ke situ, apa sih basa nitrogen itu? Basa nitrogen ialah kode materi genetik atau resep dari suatu makhluk hidup yang terbagi menjadi 2, yaitu ada purin dan pirimidin. Nah, purin tersendiri memiliki 2 jenis, yaitu ada adenin dan guanin. Kemudian pirimidin ada sitosin dan timin. Nah, bisa kita analogikan seperti ada 2 keluarga yang bernama keluarga purin dan pirimidin. Nah, keluarga purin itu memiliki anak yang bernama adenin dan guanin. Sedangkan keluarga pirimidin memiliki anak yang bernama sitosin dan timin. Jadi 2 keluarga ini ceritanya ingin membesan. Nah, anak pertama dari purin yang bernama adenin dijodohkan dengan timin. Nah, sedangkan anak kedua dari purin yang bernama guanin dijodohkan dengan sitosin. Mereka tidak bisa dipisahkan. Udah plek jiplek emang harus sama itu. Nah, Nggak bisa kayak adenin dengan sitosin, itu nggak bisa karena adenin itu pasangannya dengan timin. bisa dilihat di sini yang warna biru ini namanya sitosin. Nah, kemudian yang warna merah ini ada namanya guanin. Kemudian yang hijau namanya adenin, yang kuning itu timin. Nah, yang selanjutnya yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen apa, Mat? Ikatan hidrogen itu untuk mengikat pasangan basa. Jadi pasangan basa nitrogen diikat oleh ikatan hidrogen, di mana pasangan adenin dan timin itu memiliki berapa ikatan, Kris? 2. Dan pasangan guanin sama sitosin memiliki berapa? 3 ikatan. Oke. Sekian penjelasan mengenai struktur DNA. Semoga dapat dimengerti oleh pemirsa dan bermanfaat bagi kita dan juga kalian. Terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori DNA. Teori DNA terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori konservatif. Bisa dilihat. Yang kedua, teori diskursif. Bisa dilihat.
Dan yang ketiga ada dari konservatif. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu teori konservatif. Teori konservatif yaitu bisa dilihat untai DNA induk tetap utuh dan terbentuk untai DNA baru yang utuh, di mana induk DNA lama tetap atau tidak terbuka. Lalu di samping DNA lama terbentuklah DNA yang baru. Jadi seperti ini. Ini DNA lama tetap, namun di samping DNA lama terbentuklah DNA baru. Kita gambarkan DNA lama dengan tali yang berwarna hijau, sedangkan DNA baru dengan tali yang berwarna putih. Yang kedua, teori dispersif. Bisa kita lihat seperti ini. Teori dispersif yaitu bisa kita lihat untai DNA induk membentuk untai DNA baru yang terputus-putus, yang dimana induk DNA lama terputus menjadi beberapa bagian. Bisa kita lihat DNA lama hanya sebagian, lalu disambung dengan DNA baru seperti ini. Lalu tidak ada DNA baru lagi, namun DNA lama terbentuk di sini, jadi terputus-putus menjadi beberapa bagian. Kemudian pada setiap potongan atau bagian DNA yang lama terbentuklah DNA yang baru. Seperti yang bisa kita lihat seperti ini. Jadi terputus-putus, tidak DNA lama semuanya dan tidak DNA baru semuanya. Dan di sini saya akan menjelaskan teori terakhir, yaitu teori semi konspiratif, yang dimana DNA lama yaitu untaian DNA induk membelah dan dijadikan sebagai cetakan untaian DNA baru. Bisa kita lihat ya, ini ada induk DNA lama yang membelah menjadi dua dan menghasilkan induk DNA baru. Kita bisa lihat ya, ini berwarna hijau, digambarkan berwarna hijau itu induk DNA lama, dan yang berwarna putih itu induk DNA baru. Sekian penjelasan dari kami mengenai teori DNA. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori yang paling masuk akal mengenai teori DNA yaitu teori semi konspiratif, karena nanti akan dijelaskan oleh rekan kami. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang proses replikasi DNA. Replikasi DNA ini terdiri dari double helix sebelah sini yaitu leading strands dan sebelah sini lagging strand. Nah, double helix ini dimulai dari 5 aksen menuju 3 aksen. Double helix ini dibagi atau dibelah dua oleh enzim helikase. Enzim helikase di sini setelah dibagi dua distabilkan oleh protein. Untuk di bagian atas itu namanya leading strands, dan untuk yang di bagian bawah itu namanya lagging strand. Nah, untuk yang di bagian atas itu dari 5 aksen menuju 3 aksen itu DNA lama, dan DNA barunya dari 5 aksen menuju 3 aksen. DNA baru tercipta dari DNA polimerase di sebelah sini, primase, yang menghasilkan RNA primer. RNA primer tersebut setelah tercipta akan dilanjutkan oleh DNA polimerase hingga rantai itu habis. Dan untuk lagging strand, selanjutnya untuk lagging strand itu berada di pasangannya leading strand namun berlawanan arah. Tapi tetap untuk arah replikasi DNA dari 5 aksen ke 3 aksen. Untuk DNA polimerase ini hanya bisa berjalan satu arah. Makanya di lagging strand ini DNA polimerase bekerjanya hanya sedikit-sedikit. Untuk awalannya tetap sama. Jadi enzim primase akan menghasilkan RNA primer yang akan menjadi contoh untuk cetakan si DNA polimerase ini untuk mencetak kode DNA yang terdapat pada induknya ini. Misalnya kalau ada kode di sini itu ATGC, maka salinannya akan menjadi ATGC, berarti A dengan T, T dengan A, C dengan G, ATGC, C dengan G. Pasangannya sesuai dengan adenin dan timin,
terus guanin dan sitosin. Pertama-tama tadi enzim primase menghasilkan RNA primer, kemudian akan dilanjutkan oleh enzim polimerase. Karena enzim polimerase pada leading strange ini hanya bisa membuat dengan jarak sedikit, maka nanti akan dilanjutkan oleh enzim primase lagi, masuk lagi dan akan membuat RNA primer lagi. Nah, jalannya enzim polimerase ini disebut dengan fragmen Okazaki. Gitu. Bakal seperti itu sekelanjutannya sampai sudah selesai di 3 aksen. Setelah selesai, beberapa RNA primer yang dihasilkan akan dilepas oleh enzim eksonuklease. Selanjutnya, DNA polimerase akan melanjutkan jalannya cetakan DNA yang tadi terputus-putus untuk disambungkan. Setelah itu, enzim ligase akan merekatkan atau apa yang namanya? Merekatkan pokoknya enzim yang baru dengan DNA yang baru dengan DNA yang lama, sehingga terbentuklah DNA baru dengan DNA lama. Sekian penampilan dari kelompok 3 tentang DNA. Semoga dapat dipahami oleh penonton dan semoga juga bermanfaat bagi kita dan juga pemirsa. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena kekurangan datangnya dari diri kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.